Selalu membaca doa saat menjaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah yang kita minta setiap sudah sholat. Ya Allah, berikanlah pada kami kebahagiaan atau keselamatan hidup di dunia dan bahagia atau selamat hidup di akhirat kelak. Itulah cita-cita kita, selamat hidup kita di dunia dan selamat hidup kita di akhirat. Setiap kita mendambakan, kadangkala kita mendambakan, kalau saya punya jabatan saya akan selamat hidup saya. Tapi setelah dapat jabatan banyak yang menghancurkan kehidupan kita. Saya kalau sudah banyak uang, hidup saya akan bahagia. Tapi kalau kita dapat nikmat, sehingga kita menjadi kufur nikmat. Oleh sebab itu, yang bahagia itu relatif sifatnya. Hanya sementara kebahagiaan dunia ini. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah mengatakan, An Abu Hurairah qala Rasulullah SAW, salah satu munjiyatun wa salah satu muhlikatun. Kata Nabi, ada 3 yang akan mencelakakan, akan membahagiakan kehidupan kita, dan ada 3 yang akan mencelakakan hidup kita, kata Rasulullah SAW. Kalau kita ingin bahagia, pakailah yang 3 ini. Tapi kalau kita ingin hancur celaka dunia akhirat, jangan dipakai yang 3 itu. Fa'ammal mujiyatun, adapun yang menyelamatkan kehidupan kita, yang pertama kata Nabi, fatakwallahu fisri wa alaniyah. Kita tuh bertakwa secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Dengan arti kata kita tuh istiqomah. Dalam keadaan sendiri, dalam keadaan banyak, pakailah sifat takwa. Orang yang takwa ini adalah orang yang hati-hati dalam hidupnya kalau terlanggar aturan Allah. Sifat hati-hati ini yang harus kita laksanakan dalam kita melaksanakan tupoksi kita masing-masing. Hati-hati. Kalau tidak kita hati-hati, maka ini akan mencelakakan kita. Takwa ini adalah orang yang takwa itu orang yang memelihara kejujurannya. Sehingga orang tua pun nak wa angkal olahraga usai duit lah basilui. Basilui tahu sendiri Bu? Tidak basilui. Basilui, kalau Anda berselui dalam hidup, Anda akan selamat. Tapi kalau Anda bersebengkok, itu akan berarti lurus. Nah, lurus itu enggak sesuai dengan aturan. Tapi kalau kita bengkok dalam hidup ini, kita akan sengsara, akan merasakan batin kita itu tidak akan bahagia. Inilah katakan penyakit yang dinamakan dosa. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu dosa ya Rasulullah? Yang dosa itu tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Kata Nabi, mahaka fi sodrika. Yang dosa itu sesuatu yang kamu perbuat, lalu lakukan, menggelisahkan jiwamu, tandanya kamu sudah berbuat dosa. Kalau batin kita bisa tanya apa yang telah saya laksanakan, apa telah saya kerjakan. Jangan dianggap orang sudah bicarakan kita, tapi ini akibat dosa perbuatan yang kita lakukan. Ingin selamat, bertakwalah. Dimanapun kita berada dalam keadaan bagaimanapun, kita harus hati-hati di dalam berbuat, dalam bertingkah laku, dalam berbicara. Inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Rasulullah SAW mengatakan, antas itu mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia menurut pandangan Allah bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang tinggi bangsawan, tapi orang yang paling takwa menurut pandangan Allah. Yang kedua, kata Nabi, yang ingin membahagiakan kita, menyelamatkan kita adalah wal qasdu fil ghina wal faqri. Sederhana dalam keadaan kaya dan dalam keadaan miskin. Inilah orang sederhana hidupnya. Ketika dia kaya, dia tidak melihatkan dia orang kaya. Ketika dia miskin, dia melihatkan dia orang miskin. Sederhana. Dengan arti katanya orang yang tawadu. Yang tawadu itu orang merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan
Kalau kita tidak punya sifat tawaduk, berapapun uang yang kita terima, tidak terasa kita merasa puas. Bagaikan meminum air laut. Semakin diminum semakin haus. Begitulah orang yang rakus. Ini sifat rakus ini kan. Inilah sifat yang paling jelek kata Rasulullah SAW. Syukurilah bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lihat orang yang di bawah, nanti untuk menambah kesyukuran kita. Sederhanalah kita ketika kita sedang di atas atau kita sedang di bawah, menampakkan kita adalah orang-orang yang syukuri nikmat Allah. Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, wal qawlu bil haqq fir ridha wa sukhti. Berkatalah yang benar. Kata Rasulullah, berkatalah yang benar ketika kamu marah dan ketika kamu reda. Ketika reda, katakan yang benar itu. Pantang-pantang orang itu kita bencikan, kita benci, kita musuh, tapi tidak bisa mengatakan yang benar. Atau orang yang paling kita sayangi, tapi kita tidak bisa mengatakan yang benar. Qul haq walau kana murra. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Kenapa kita mengatakan yang benar inilah memang amat susah. Jadi kalau kita ingin selamat, yang benar itu katakan benar, yang salah itu katakan salah. Tapi kalau kita mengatakan yang salah benar, atau sebaliknya yang benar katakan salah, ini akan menghancurkan kehidupan kita, kata Rasulullah. Ini kalau kita ingin bahagia, berkatalah kita ketika kita sedang reda atau sedang marah. Kemudian kata Nabi, wa ammah tulikat. Kemudian ada 3 yang akan mencelakakan kehidupan kita, yang akan menghancurkan karir kita, yang akan menghancurkan kehidupan kita dunia maupun akhirat. Yang pertama, fahawa muttabi'un, yaitu hawa nafsu yang diperburukan. Karena nafsu itu tidak akan merasa puas. Kata Rasulullah, manusia itu apabila diberi 1 lembar emas, dia akan minta 2 lembar emas. Dapat 2 lembar emas, dan dia tidak akan puas, kata Nabi, kecuali kalau dia sumbat mulutnya dengan tanah, luncurkan ke lahat. Ketika itu manusia malu puas. Beginilah kehidupan kita, merasa puas. Tidak merasa puas dengan kehidupan dunia ini orang yang jauh dari Allah. Karena dunia ini kata Nabi Allah, ad-dunya la'ibun wa lahun wa inna darul akhirat lahirun. Dunia merupakan permainan dan senang berau. Akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Jangan kita anggap serius dunia ini. Kalau kita masukkan dunia dalam hati kita, harta masuk ke hati kita, pangkat, jabatan, nanti kalau sudah copot pensiun kita akan kecewa. Masukkanlah huburillah, cinta kepada Allah ke dalam jiwa kita. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, hawa nafsu ini lah. Ramadan ini salah satu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Yang paling berat, musuh yang paling berat adalah melawan hawa nafsu kita. Dan kadang nafsu ini ingin menyelewengkan kita. Kita mengatakan itu benar, tapi masih kita tidak mau tahu kebenaran. Kadang-kadang itu jelas itu haram, tapi kita masih makan yang haram itu. Itu nafsu namanya. Jadi kalau kita ingin diterima ibadat kita, kata Rasulullah SAW, 1 suap kamu makan makanan yang haram selama 40 hari, ibadatmu tidak akan terima oleh Allah. Makanan yang tumbuh dari tubuh yang haram, yang pantas baginya adalah api neraka. Oleh sebab itu, mari nafsu kita itu kita kendalikan, itu nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang selalu disirami dengan Al-Quran, Sunnah dan amal ibadah. Inilah nanti ketika akan mati, menghembuskan napas yang terakhir Allah panggil, ya Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang diberkahi Allah, jiwa yang tidak madukan yang halal dan yang haram, kembalilah kamu kepada Tuhan. Allah rindu bertemu dengan kita pun rindu bertemu dengan Allah. Fad'uli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Fad'uli jannati, silakan masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua yang akan menghancurkan hidup manusia itu wasaha muta'ah, yaitu kekikiran yang ditaati. Ikeji orang awak hari hujan payung di kapi. Awak tak sasak sepeda diri. Enggak. Hari hujan kaki di kaki.
Kalau nak makan ayam, kalau ada ayam sakit, gak sakit. Itu tete balati. Apalagi kikir pada diri kita. Apa tanda manusia kikir pada diri? Tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tidak mau menafkahkan sebagian harta yang Allah berikan padanya. Dia lebih suka menadakan tangan daripada memberikan. Kata Rasulullah SAW mengatakan, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Kikir kita, sehingga harta kita kumpul sebanyak mungkin, tetapi kita lupa mengumpul harta yang akan kita bawa nanti. Kita bangun rumah seindah mungkin, tapi kita lupa membangun rumah 2 kali 1 itu kubur. Kubur ini rumah kita nanti. Banyak orang yang kaya di dunia, tapi miskin masuk ke yang lahat. Banyak orang yang mempunyai segala fasilitas yang ada di dunia, tapi di pada masa dia dalam keadaan fakir miskin. Wa man a'rada an zikri fa innal masyaqan tanka wa nasru yaumal qiyamah amma qala rabbi lima hasatani wa qad kuntu basir. Barang siapa yang berpaling dari peringatan kepada Allah, barang siapa yang tidak mau mengikuti aturan kepada Allah, akan kami berikan kepada kehidupan yang serba sempit, serba gelisah. Batin itu gelisah. Kenapa? Karena kita melanggar aturan Allah. Wa nasru yaumal qiyamah a'ma. Dan di hari kiamat mereka akan kami himpun dalam keadaan buta. Kalau di dunia kita buta, masih ada anak cucu yang akan menuntut kita. Tapi di pada masa kita buta, kemana tongkat akan kita cari? Kemudian yang terakhir, yang akan menghancurkan kehidupan manusia adalah wa'jaba mar'ah binafsi wa hiya asudda kunna. Yang ketiga adalah kagum dengan diri sendiri. Artinya inilah penyakit yang paling berbahaya. Mengagumi diri saya. Kalau tidak kenal saya, tidak akan selesai ini. Itu kagum kepada diri kita sendiri. Mengagumi prestasi kita, mengagumi kita adalah orang yang pintar. Kalau kita kagum kepada diri kita, ini akan menghancurkan kehidupan kita. Ceramah saya pintar, kagum. Itu akan menghancurkan kehidupan kita. Suara saya bagus baca Al-Quran, saya bagus membanggakan apa yang kita miliki, ilmu saya. Kalau di kantor ini kalau tidak ada, saya tidak akan selesai. Itu mengagumi diri sendiri. Ini akan menghancurkan kehidupan kita, kata Rasulullah. Janganlah kita mengagumi di apa yang kita miliki, sehingga kita meremehkan orang lain. Itulah kata Rasulullah SAW dan sebagai Sahih Al-Bukhari, ada 3 yang membawa kebahagiaan keselamatan hidup kita, dan ada 3 yang membawa kecelakaan yang kita kehidupan kita. Mudah-mudahan yang mencelakakan kehidupan kita itu jangan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bertakwa kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.